Halaman 4, mana? 4 baris ya. Mana tandanya? Halaman 4, 4 baris ya dari atas. In ata'ahu wa hakama lahu. 3 baris dari atas. Wa hakama lahu bil thawab ya. Wa hakama lahu bil thawab. 3 baris dari atas halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala. 3 baris dari atas ya. Wa hakama lahu. Wa hakama lahu bil thawabi al-khalidi in ata'ahu wa bil iqabi al-khalidi in asahu wa tawalla anhu. Fa 'inda dhalika tab'athu hadhihi al-ma'rifah wal yaqin bil ghaibi ala at-tashmir lil khidmah wal iqbal ala al-ibadah. لهذا السيد المنعم الذي طلبه فوجده وعرفه بعدما جهله ولكنه لا يدري كيف يعبده وماذا يلزمه في خدمته بظاهره وباطنه فبعد هول هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى جهد حتى يتعلم ما يلزمه من الفرائض الشرعية ظاهرا وباطنا. فلما استكمل العلم والمعرفة بالفرائض انبعث ليأخذ في العبادة ويشتغل بها فنظر فإذا هو صاحب جنايات وذنوب وهذا حال الأكثر من الناس فيقول كيف أقبل على العبادة وأنا مصير على المعصية متلطخ بها فيجب علي أولا أن أتوب إليه ليغفر لي ذنوبي ويخلصني من أسرها ويطهرني من أقدارها فأصلح للخدمة وبساط القربة فتستقبله ها هنا عقبة التوبة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد. الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pembahasan kita masih dalam kitab Minhajul Abidin, berkata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya wa hakama lahu ya bisawabi. Wa hakama hukum ya Allah, ketentuan dari Allah taala. Ketentuan daripada Allah taala bahwasanya Allah akan memberikan hakama lahu bisawabi. Allah akan memberikan pahala. Allah akan memberikan ganjaran pahala ya. Itu merupakan ketentuan daripada Allah. Allah akan memberikan pahala bagi kita. Bisawab itu kan pahala, ganjaran. Ya, ganjaran pahala yang akan kita dapati nanti di akhirat. Al-Khalidi yang dia selama-lamanya. Jadi ganjaran yang di akhirat itu selama-lamanya. Ya, akan kita nikmati selama-lamanya. In ata'ahu, kalau kita mentaati Allah Taala. Jadi ketentuan daripada Allah Taala bagi orang yang taat, Allah akan memberikan nikmat nanti di akhirat. Ya, di dunia juga sudah, di akhirat kan. Kalau di akhirat lebih lagi ya. Wa bil iqabil khalidi, begitu juga sebaliknya. Ketentuan daripada Allah, Allah akan memberi siksa ya, al-khalidi yang selama-lamanya juga. In asahu, kalau kita durhaka kepada Allah taala. Wa tawalla anhu, berpaling daripada Allah taala. Ya. Allah taala marah ya kan? Karena Allah sudah melimpahkan daripada nikmat yang tidak terhingga. Fa inda dzalika, maka yang mesti kita raih adalah bagaimana kita bisa taat kepada Allah Taala supaya kita tidak disiksa. Fa inda dzalika, maka karena ketentuan tersebut, fa inda dzalika tab'athuhu hadhil ma'rifah wal yaqin bil ghaibi. Maka kalau begitu
akan hal tersebut, ya, ma'rifat tersebut, pengetahuan yang dia sudah ketahui dan keyakinan yang sudah kita miliki tersebut, bil ghaibi, atas hal yang kita belum alami nanti di akhirat, itu akan mendorong orang tersebut, mendorong kita tentunya kan, kalau kita sudah tahu kuncinya, kalau kita taat pasti kita bakal nikmat di dunia, nikmat di akhirat, nikmat. Kalau kita maksiat, kita dosa, di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Nah, itu kunci, ya kan, kunci. Maka kunci dari hasil daripada kunci yang kita ketahui tersebut, ma'rifat itu dan yakin, itu akan otomatis akan mendorong. Mendorong apa? Ala tashmiri lil khidmah wal iqbal ala ibadah. Akan mendorong seseorang untuk sungguh-sungguh beribadah. Tashmir itu sungguh-sungguh, ya, lil khidmah, untuk kita khidmat kepada Allah, wal iqbal ala ibadah, dan kita benar-benar menghadap kepada ibadah. Jadi kalau kita sudah tahu begitu, berarti hidup kita ini isinya kita isi dengan ibadah. Bukan berarti nggak boleh makan, ya, bukan berarti nggak boleh tidur. Tidur itu buat membantu supaya kita seger pas ibadah. Makan yang membantu, bukan berarti nggak boleh kerja. Kerja buat membantu. Kalau kita hidup dunia perlunya duit, kerja. Nggak boleh kan kita minta-minta sama orang. Hukumnya haram minta-minta sama orang. Kita mesti mencari, ya, apa yang kita bisa supaya kita selama hidup di dunia terhormat, ya, tidak minta-minta sama orang sampai habis ajal, ya kan. Nanti di akhirat nggak butuh duit lagi, di akhirat nggak perlu duit lagi, dia cuma perlu di akhirat nggak perlu kerja dia aja. Jangan mau kerja dulu di akhirat kerja lagi, di dunia kerja. Enggak, kerja di dunia. Ya, karena butuh duit, ya kan? Kalau di akhirat butuhnya apa? Duit. Coba bawa deh sekarung duit orang bawa kuburan. Enggak ada gunanya. Di akhirat butuhnya apa? Butuhnya duit, mata uangnya mata uang akhirat. Apa itu? Pahala. Pahala itu adalah jenis rupiah akhirat. Di dunia di sini rupiah, kan rupiah kita nggak berlaku di Saudi. Mau beli ini di warung, mau beli beras pakai rupiah, Indonesia nggak berlaku. Mesti ditukar ke real Saudi, baru kita beli beras, baru berharga duitnya. Begitu juga kalau mau kemana kita, kalau mau ke Malaysia, nggak berlaku duit kita di sini rupiah, mesti tukar dulu. Biar berlaku, tukar dulu jadi duit Malaysia, ringgit, ya kan? Atau bawa rupiah. Jadi kalau kita banyak duit di sini juga, kalau mau ke akhirat tukar dulu duitnya, jangan bawa rupiah. Bawanya apa? Bawanya pahala. Bagaimana caranya nukar duit jadi pahala? Banyak caranya, ya kan? Bisa dengan sedekah, bisa dengan umroh, bisa dengan beli pakaian buat ibadah, bisa dengan buat keluarga, pahala juga. Jadi rezeki kita buat keluarga itu jangan dianggap sia-sia, bahkan lebih afdol daripada sedekah ke orang lain. Keluarga kita, istri, anak yang di rumah kita tanggung, itu pemberi nafkah kita kepada mereka itu ada hitungannya, pahala. Jadi jangan pelit-pelit sama keluarga. Bisa hukumnya haram kita sedekah ke luar rumah kita kalau di rumah kita masih butuh. Ada disebut, ya, wasadaqatun nafsi israr wa sadaqatun nafsi israri awla wal qadr wa fi hajatin wa fi syahri siyam wa huwa bimahtaja ayaluhu haram. Sedekah itu hukumnya bimahtaja, dengan apa yang dibutuhkan, ayaluhu, ayal itu yang dia tanggung. Kalau dia sedekah, padahal yang dia tanggung masih butuh, dia sedekah buat orang-orang bulan Ramadan, padahal keluarganya masih belum ada baju lebaran, itu hukumnya haram. Dia penuhin dulu buat keluarganya, baru dia ada lebih sedekah buat yang lain. Kalau dirinya sih nggak mau dia, silakan dirinya, si laki-laki tadi itu, si kepala keluarga, dana cuma cukup
udah satu baju buat setahun, apa-apa dia sendiri yang milih. Itu hak boleh dan itu bagus ya kan. Cuman jangan dia paksakan anak istrinya seperti dia. Dia mau sufi, dia mau zuhud, dia zuhud sendiri gitu kan. Kalau keluarganya mau ya silahkan, anaknya mau silahkan. Cuman hal itu kan tidak wajib. Yang wajib kita hanya yang penting yang haram tidak, ya kan, ibadah. Maka maka dengan otomatis jadi kita di sana butuhnya pahala. Kalau sudah tahu kuncinya begitu, buru-buru itu. Kalau belum sempat kita nukar duit kita ke ringgit, contohnya kita udah berangkat ke Malaysia, udah nggak ada gunanya tuh rupiah. Kalau belum sempat pas umroh kita belum sempat nukar real, apa gunanya bawa rupiah juga? Kalau misalnya di sana nggak ada tukeran, ya kan? Nggak ada tukeran, di sana nggak ada money changer. Kalau di akhirat dia nggak ada money changer, udah habis, udah nggak ada toko money changer. Sempat kita tukar di sini, habis tukar, alhamdulillah berangkat, gitu kan? Alhamdulillah udah jadi real, alhamdulillah jadi pahala. Walau duitnya banyak banget, duitnya ada 100 miliar. Baru alhamdulillah kemarin disedekahin 99 miliar. Besoknya meninggal, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah. Tapi kalau belum sempat, nyeselnya. Kalau belum sempat, coba ya, karena sudah gitu. Dia bakal minta umur, katanya orang yang meninggal itu minta umurnya dikembalikan ke dunia, walaupun sebentar. Untuk apa? Untuk sedekah. Karena paling cepat merubah dunia jadi pahala ya sedekah. Jadi orang-orang yang sudah meninggal itu, kalau ditanya mau balik dunia mau, sebentar aja nggak apa-apa. Untuk dia merubah tadi itu mata uang tadi itu. Itu yang paling cepat. Kalau mau sebentar buat sholat sunnah, nggak keburu berapa lama, berapa menit. Tapi kalau sedekah sebentar 2 detik langsung bisa. Jadi dia bisa merubah itu dengan cepat. Jadi kalau dikasih waktu orang meninggal itu kembali ke dunia, sebentar aja langsung dia bakal minta untuk bersedekah. Ya. Maka kalau kita sudah tahu itu katanya, kita akan otomatis bersungguh-sungguh meraih tadi itu ibadah supaya pahala kita banyak, ya banyak kita kumpulkan. Lihat Sayyid Al-Mun'im, kepada kita beribadah kepada Tuhan kita, Raja kita, Allah Ta'ala Sang Maharaja, Al-Mun'im yang selalu memberi nikmat kepada kita. Al-Mun'im ya, yang beri nikmat. Alladzi talabahu, yang tadinya kita cari. Yang tadinya kita cari Allah, kan orang ada yang ketemu Allah, ada yang nggak ketemu Allah. Orang carinya pakai mata kepala. Mana bisa Allah dicari pakai mata kepala? Mau carinya pakai panca indera, mana bisa? Allah hanya bisa dicari pakai mata hati. Gak bisa pakai mata kepala dicari sesuatu yang bukan warna, sesuatu yang bukan benda, sesuatu yang tidak kayak benda. Bagaimana bisa dilihat oleh mata kepala? Mata kepala kita ini kan terbatas kemampuannya, ya. Nanti di akhirat bisa Allah kasih kemampuan. Cuman di dunia enggak, terbatas, tidak jauh aja kita nggak bisa lihat, ya. Banyak banget batasnya. Gelap aja nggak bisa lihat, gelap kan nggak bisa lihat. Jadi mata kita ini bisa lihat kalau ada cahaya, melek bisa melek-meleknya, tapi mati lampu masih ketabrak aja lemari, ya kan? Mau kamar mandi, bukan lemari segitu gedenya ketabrak juga, masih bisa nggak lihat, matanya melek sebesar-besarnya melek, ketabrak juga tuh lemari. Tiap hari lewat situ, tapi ini kok kenapa mati lampu? Dia lagi mati lampu, bangun mau kamar mandi, ketabrak. Emang dia nggak tahu lemari gede? Tahu kan? Emang matanya nggak buka? Salahnya di mana? Apakah dia nggak buka mata? Apakah lemari kurang gede untuk dihindarkan? Enggak, lemari gede, matanya buka. Rupanya salahnya nih nggak ada cahaya. Matanya baru berfungsi kalau ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, nggak ada fungsinya itu mata. Jadi terbatas, kemampuan mata kita terbatas. Bagaimana kemampuan mata yang terbatas bisa mencari Allah? Allah Maha Sempurna, ya, bukan benda, bukan seperti benda, bukan warna. Jadi gimana? Ya? Jadi mencari Allah hanya dengan pakai mata hati. Mata
hati ya. Kita meyakini Allah, kita mencari Allah dengan mata hati. Kan kemarin ada dibahas ya. Udah besar atau belum di sini? Udah ya. Kan contohnya dengan yang itu kemarin yang kopi segala macam udah kan? Udah. Maka kalau kita sudah temui Allah, fawajadahu, maka kita ketemu dengan Allah. Ya, kita bisa yakin kita ketemu dengan Allah, wa arafahu, dan kita tahu Allah. Siapa Allah yang ini yang menciptakan semua ini, yang fasilitas ini menciptakan, ya kan? Alam semesta, air, ya, hutan, pohon-pohonan, dan kita semua, ya, diri kita ini, dialah Allah. Ba'da ma jahilahu, setelah kita tadinya tidak tahu Allah. Walakinahu la yadri. Kemudian, tetapi ketika kita mau beribadah kepada Allah, lakinahu, tetapi dia la yadri kaifa ya'budu. Kita tidak tahu bagaimana caranya beribadah kepada Allah. Bagaimana sih caranya menyembah Allah, gitu ya. Wa madza yalzamu, dan apa yang wajib bagi kita. Allah maunya apa dari kita nih? Nyiptain kita ini, Allah maunya apa? Allah beri nikmat kepada kita banyak, maunya Allah apa? Fi khidmatihi. Kita nggak tahu itu kan, fi khidmatihi, bi dzahirihi wa batinihi. Apa yang Allah mau tuntut dari kita untuk kita lakukan dengan badan kita zahir, dengan hati kita batin. Maka fa ba'da hauli hadil ma'rifah subhanahu billahi subhanahu wa ta'ala, maka setelah keadaan ma'rifat ini, katanya jahidah, maka mau tidak mau dia akan berusaha. Jahidah berusaha hatta yata'allama, untuk belajar, berusaha belajar apa? Ma yalzamuhu minal fara'id syar'iyyah, belajar apa sih yang kita diwajibkan sama Allah. Enggak susah kok, ya kan? Enggak susah. Jadi kita belajar apa maunya Allah, yang kita maunya supaya kita selamat, aman, hidup di dunia, hidup di akhirat. Apa kewajiban kita? Zahiran wa batinan. Falamma istakmala al-ilmu wal ma'rifah bil faraid. Maka ketika sudah dapat ilmu, kan belajar. Jadi belajar itu kitabnya sih, kalau yang itu bukan di sini kitabnya. Di sini enggak ada tentang faraid tadi itu, enggak ada. Adanya di kitab fikih, majelisnya lain lagi. Kita ada majelisnya juga di malam apa? Malam Sabtu ya. Itu fikih, belajar fikih itu baru di situ ada bagaimana wudu, bagaimana sholat, gitu kan. Maka setelah sempurna, falamma istakmala al-ilmu wal ma'rifah bil fard, setelah kita tahu kewajiban kita, in ba'atha, maka terdoronglah orang tersebut ya'khudha fil ibadah, maka mulailah kita mau ibadah. Kita tahu ilmunya. Enggak boleh jadi ibadah tanpa ilmu, enggak boleh. Wa kullu man bighayri ilmin ya'malu amalu mardudatun tuqbalu. Semua orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, walaupun cocok sama ilmu. Jadi orang kalau mau beramal, ibadah kita maksudnya, atau yang lain-lainnya, ya, mesti berlandaskan ilmu. Gak boleh terka-terka. Ya, kaidahnya gitu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, semua orang yang beramal tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya ditolak, tidak diterima. Walaupun kebetulan cocok sama yang ilmu, nggak dihitung. Jadi mesti ilmu dulu. Jadi nggak boleh kita sholat ini tapi nggak tahu apa ya, ikut-ikut aja orang ruku, dia ruku, nggak boleh. Jadi kita mesti tahu nih, kita habis ini mau ini. Soal itu Fatihah, mesti baca surah, mesti ruku, iktidal. Itu mesti belajar. Iktidal itu bagaimana, mesti belajar. Orang dikit kok, kewajiban kita kan cuman sholat, ya, puasa, haji, zakat, kan, satu syahadat. Itu doang yang mesti kita belajar. Maka itu ada di majelis kita, ada yang lain juga, majelis tentang fikih itu kita di sini nggak ada. Ini nggak ada fikih, ini kan cuma di apa namanya? Ini buat pendorongnya kitab ini. Nah, ini sisanya kita cari lagi ilmu yang lain itu. Jadi ilmu yang di luar ini yang mesti kita cari. Ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, dua itu penting. Dua itu. Akidah sama fikih itu mesti kita pelajari lagi khusus buat hidup, selama kita hidup itu penting sekali, ya. Maka akan kita, orang tersebut terdorong untuk beribadah setelah tahu ilmunya. Ya. Maka wa yashtagil biha, supaya kita bisa sibuk dengannya, dengan ibadah maksudnya selama umur kita masih ada, ya. Panadzara, ketika dia
mau mulai ibadah, nih, ilmu sudah punya, mau mulai ibadah. Faidah huwa sahibu jinayah. Ternyata ketika mau mulai, ternyata dia menyadari dirinya sahibu jinayat wa dzunub. Ternyata dia nih ketika mau mulai ibadah, ternyata dia adalah orang yang kotor, yang banyak dosanya. Pas memulai ibadah ini kan khidmat, menyembah Allah. Ya. Pas mau mulai, tau-taunya kita menyadari diri kita ini banyak dosa. Wahada halul aktsar minan nas. Ini keadaan sebagian besar dari orang manusia. Maka dia berkata, fa yaqul kaifa aqbalu ibadah? Bagaimana aku mau ibadah menyembah Allah wa ana musir al ma'siyah, padahal anak terus-menerus masih dosa. Gimana satu sisi masih dosa, satu sisi ibadah. Ibadah nyembah Allah, dosa menentang Allah. Ya kan, bagaimana nih? Ya, dia sadar. Mutalat takhil biha, kotor. Dosa itu kan kotor. Ya. Jadi gimana? Ini kan kalau ibadah itu kan persembahan, menyembah, kan menyembah. Jadi kalau misalnya kalau ke kerajaan itu kan masuk ke ruangan yang di situ orang pada memberi persembahannya, itu kan ruangan raja misalnya gitu kan, itu emang semua orang diperkenankan masuk? Agak kan ada masuk gitu kan, dipersilahkan. Siapa yang boleh mempersembahkan? Itu kan tidak semua orang boleh. Saya bawa persembahan buat siapa? Buat raja. Lihat orangnya. Kalau dia kasih, kalau enggak. Kalau kotor, kira-kira masuk nggak ke ruangan raja? Bisa masuk nggak? Ini yang di sini yang semua persembahan semua pada rapi, pada bersih, pada rapi, bajunya bagus semuanya, ya kan? Semuanya udah nungguin antrian. Tentunya masuk kita ini udah compang-camping, kotor, bau, mau kasih persembahan buat raja, ya nggak bakal diterima persembahannya. Ini yang mempersembahkan buat Allah sama raja, bukan hanya kita yang beribadah kepada Allah, bukan hanya kita. Kita mau ibadah, kita kotor. Yang bersih banyak, yang nggak ada dosa banyak. Kira-kira kita diterima nggak? Nggak bisa gitu aja. Siapa di antara yang mempersembahkan ibadah kepada Allah? Di antaranya malaikat Jibril. Malaikat Jibril ibadah kepada Allah, malaikat Mikail, semuanya malaikat beribadah kepada Allah. Datang kita ini udah, saya mau ibadah juga, masih kotor, layak nggak? Nggak layak. Jadi gimana caranya? Caranya minimal kita bersih dulu. Kan mutalattikh ini kotor, nggak layak bagi seseorang kotor mempersembahkan sesuatu kepada sang maharaja. Nggak boleh. Mesti bersih dulu, wangi, baru ibadah. Dan kalau ada najis mana bisa? Itu kotornya maksiat, kotornya dosa lebih kotor dari najis. Kotornya maksiat, kotornya dosa di tubuh kita itu lebih bau dari najis. Kalau orang yang tahu hakikat itu kalau kebuka hijab itu dia lebih terganggu sama najis yang dosa tadi daripada najis yang kelihatan mata. Najis yang kita bawa dengan kotoran dosa tersebut lebih bau, lebih kotor daripada najis yang kelihatan mata ini. Jadi terganggu, malaikat sama kita terganggu, ini orang kotor-kotor di ibadah. Malaikat kasihan nih, malaikat kanan sama kiri kita yang atas ini kasihan, kan? Ya, jadi bagaimana caranya? Faidibu alayya awalan an atuba. Maka mau nggak mau, kalau begitu mesti pertama sekali bagi saya wajib bagi saya untuk taubat supaya bersih ini dulu. Jadi kan mau mulai ibadah nih, taubat dulu dong, ya kan? Yaghfirli dzunubi, supaya aku diampuni sama Allah,
Wa yukhallisuni min asliha, Allah lepaskan aku daripada belenggu daripada dosa. Jadi dengan taubat kita lepas dari belenggu, kalau nggak kita tertarik, terikat. Belenggu itu terikat. Jadi kita mau bangun ibadah nggak sanggup. Jarang orang bisa istiqomah tahajud kalau dia dosa. Sekali-sekali iya. Tapi kalau orang yang istiqomah tahajud malam itu tidak bakal bisa diraih kecuali orang yang tidak dosa. Omong kosong. Orang yang dosa masih kadang dosa kadang itu tahajudnya juga nggak bakal istiqomah. Bakal dia nikmatin tahajud sebelum dia bersih-bersih karena terbelenggu. Tarikan dosa itu akan menarik dia untuk tidak ibadah. Dengan dia tobat lepas gitu. Yukhallisuni min asliha. Wa yutahhiruni min aqdariha, dan dengan taubat udah terlepas dari belenggu, bersih. Tadinya kotor, bersih ya dari dosa. Maka setelah bersih, barulah fa'asluh lil khidmah, baru aku pantas untuk aku ibadah kepada Allah. Wa bisatul qurbah, dan supaya aku pantas duduk di karpet qurbah, karpet kedekatan raja. Baru bisa dipersilahkan masuk, silahkan, ayo mau ibadah sama yang lain-lain, gitu kan? Kalau enggak ya, maaf itu juga gak bakal masuk, keluar kan? Orang masih kotor, mandi dulu, bersih-bersih dulu, baru masuk, gitu kan? Kalau baru bisa terkumpulnya karpet yang dibentang untuk dekat kepada sang maharanya. Kata takbiru wahuna, maka kalau sudah begitu pemahamannya, maka di sini dia sudah sampai kepada tahapan kedua, yaitu aqobatul taubah, tahapan taubat. Jadi tahapan pertama kita kemarin itu tahapan ilmu sama ma'rifat, bagaimana kita kenal Allah. Tahapan kedua adalah tahapan taubat. Bagaimana tahapan taubat? Kita akan bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Allah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatina fi dinina ma'al kufri wa zakat. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما واخلا يا علما نحظى بالخير وننفر بالشر. ربنا اصلح لنا كل شؤون وامر برضا منك النشور. واقض عنا ربنا كل ذنب قبل ان تاتينا رسولا. واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء من كتاب في الناس الشفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحبه وصحبه اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسابق في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.